Bayangkan, kamu lagi sendirian duduk di situ, malam udah larut banget, lampu kamar udah padam total, dan cuma ada cahaya samar dari notifikasi yang muncul di layar HPmu. Tapi, pesan yang kamu tunggu-tunggu itu nggak kunjung datang. Lagi-lagi kosong. Mungkin tanpa sadar, udah berapa lama kamu begini? Nunggu seseorang yang ngertiin kamu, nunggu bantuan datang, nunggu saat yang pas, atau yang paling sering, nunggu hidup berubah sendiri tanpa kamu angkat jari. Tapi gimana kalau semua itu nggak pernah muncul sama sekali? Kita jarang banget nanya ke diri sendiri. Gimana kalau nggak ada yang selamatin kita? Apa kita udah siap terima fakta itu? Atau justru selama ini kita milih nggak siap gara-gara terlalu parno buat ambil tanggung jawab penuh atas hidup kita sendiri? Stokisme bilang tegas, yang bisa kamu kendalin cuma pikiran dan tindakan kamu doang. Apapun di luar itu, cuma ilusi kendali aja. Tapi nyatanya, urusan ini nggak semudah itu. Kita tumbuh di dunia yang janjiin kemudahan, solusi instan, motivator, influencer, bahkan koneksi dalam. Kita dididik buat jadi bagian dari sistem, bukan pemegang kendali hidup sendiri. Biasanya pas ada masalah, refleks pertama kita adalah, siapa nih yang bisa bantuin gue? Bukan, apa yang bisa gue lakuin sekarang pakai apa yang gue punya. Budaya kita tumbuhin ketergantungan sama figur otoritas, guru, bos, bahkan orang tua versi kiasan yang seharusnya nuntun kita. Padahal, setelah umur tertentu, nggak ada lagi yang dateng gandeng tangan kita sambil bilang, ayo maju, gue bantu. Kita diminta mandiri, tapi dari kecil dilatih buat nunggu izin. Disuruh kuat, tapi nggak pernah diajarin cara berdiri pas ditinggal sendirian. Akhirnya, kita gede dengan pola pikir, kalau gue gagal, pasti gara-gara sistem, bukan karena gue diam terlalu lama. Dan kalau kita jujur, nunggu emang rasanya lebih enak daripada coba dan gagal. Nunggu itu aman. Kita bisa berharap tanpa takut, disalahin kalau akhirnya ambruk. Tapi di balik semua itu, ada ketakutan paling dalam. Ketakutan kesepian, ketakutan bahwa satu-satunya yang bisa diandelin ya cuma diri sendiri. Lucunya, sebagian orang malah lebih milih disalahin daripada ambil kendali penuh dan hadapin kemungkinan gagal. Gimana kalau hidup yang kamu mau itu nggak pernah datang kecuali kamu ciptain sendiri? Gimana kalau semua ekspektasi yang kamu simpen itu sebenarnya cuma kamuflase dari rasa takut buat gerak? Dan gimana kalau satu-satunya jalan keluar dari ini semua adalah berhenti nunggu? Bisa jadi emang nggak ada yang bakal selamatin kamu. Dan itu bukan kutukan. Itu justru kebebasan. Kamu nggak perlu nunggu siapa-siapa lagi. Video ini nggak tentang motivasi palsu yang bikin semangat sesaat. Ini tentang kenyataan yang gak nyaman tapi membebaskan. Tentang gimana stokisme kasih kita alat buat berhenti berharap sama dunia yang cuek bebek. Dan gimana dengan disiplin plus fokus, kamu bisa bangun hidup yang gak lagi tergantung sama siapapun kecuali diri kamu sendiri. Kalau kamu ngerasa topik ini perlu didengerin sampai habis, jangan lupa subscribe dan tonton full. Karena mungkin ini bukan soal nemuin harapan, tapi ciptain harapan itu sendiri. Apa kamu siap hadapin fakta bahwa nggak ada yang bakal selamatin kamu? Atau kamu masih milih hidup di harapan lembut tapi nyesat? Ayo kita mulai. Poin 1. Kenapa kita harus bertindak meski nggak ada restu dari siapapun? Kamu mungkin nggak nyadar, tapi banyak keputusan di hidupmu tertahan bukan gara-gara kamu belum mampu, tapi karena kamu masih nunggu izin. Entah dari ortu, pasangan, bos, lingkungan, atau bahkan suara kecil di kepala yang bilang, nanti aja, belum waktunya, jangan dulu, tunggu ababa. Tapi sampai kapan? Seperti yang kita obrolin di awal, nggak ada yang bakal selamatin kamu. Dan sekarang kita mulai lihat bentuk-bentuk paling licik dari gimana kita sendiri sering jadi penjara buat hidup kita dengan nunggu izin yang nggak pernah datang. Pernah nggak kamu tunda keputusan penting cuma gara-gara takut nggak disetujui? Bisa jadi kamu tunda pindah kerja karena takut keluarga kecewa. Tunda keluar dari hubungan sakit karena takut dikira egois. Tunda mulai bisnis karena takut dibilang, lo siapa sih? Tunda nunjukin karya karena takut ditertawain. Padahal, setiap detik tunda itu ada bagian dari diri kamu yang mati pelan-pelan. Bukan karena gagal, tapi karena kamu sendiri belum izinin diri kamu buat mulai. Lucu ya, kita hidup di era yang katanya bebas, tapi banyak dari kita masih nggak berani putusin tanpa restu. Dan kalau ditelusuri lebih dalam,
Itu bukan salah siapa-siapa. Kita dibesarkan di struktur yang bikin kita ngerasa izin itu syarat mutlak buat bertindak. Dari kecil biasa diarahkan, izin dulu ke guru, tanya ortu dulu. Nggak sopan kalau jalan sendiri. Jangan mendahului senior. Tunggu giliran. Tunggu waktu pas. Sampai akhirnya pas udah dewasa, pola pikir itu jadi default. Kita jadi terlalu jago nunggu, terlalu pintar cari alasan, terlalu ramah sama rasa sungkan. Padahal hidup nggak pernah kasih waktu yang pas beneran. Dan restu seringkali bukan syarat, tapi jebakan. Kamu tahu kenapa banyak orang yang kelihatan biasa aja bisa melesat jauh? Karena mereka nggak nunggu. Mereka nggak minta izin buat mimpi. Nggak minta validasi buat coba. Nggak minta restu buat gagal. Mereka bertindak dulu. Salah? Ya, ulang lagi. Diketawain? Kadang iya. Tapi itu harga kemerdekaan. Nunggu izin sebenarnya bentuk pertahanan diri. Di baliknya ada ketakutan halus tapi kuat. Takut salah, takut ditolak, takut tanggung jawab atas pilihan sendiri. Lebih enak nyalahin sistem, ortu, keadaan daripada ngaku bahwa kita yang belum gerak. Dan secara psikologis, ini masuk akal. Trauma kecil masa lalu yang sering dilarang bisa tanam pola takut bergerak. Validasi luar jadi candu. Persetujuan jadi pelindung dari malu dan gagal. Tapi kalau kita terus hidup di bayang-bayang boleh atau enggak, kapan kita beneran hidup sebagai diri kita? Bayangin ini, kamu di masa tua, duduk di teras rumah pas sore, angin sepo-sepo, tapi di dada ada sesal yang nggak bisa dibohongin. Bukan karena coba dan gagal, tapi karena nggak pernah coba sama sekali. Karena nunggu restu yang nggak muncul, karena hidup terlalu sopan sama harapan orang lain, tapi nggak pernah setia beneran sama harapan kamu sendiri. Dan sesal itu nggak ada obatnya. Tapi kamu belum sampai situ. Sekarang kamu masih di sini. Mungkin lagi nonton video ini sendirian, atau di perjalanan, atau sambil cuci piring, atau rebahan di kasur dengan kepala penuh keputusan tertunda. Dan mungkin ini momennya. Momen di mana kamu berhenti nunggu. Momen di mana kamu bilang ke diri sendiri, gue izinin diri gue buat mulai. Sekarang kamu nggak butuh aba-aba. Nggak butuh semua orang setuju. Nggak perlu jelasin semuanya dulu. Langkah kecil aja cukup. Nulis, daftar, ngobrol, ninggalin. Mulai. Apapun itu, kendalinya bukan di tangan orang lain, tapi di tangan kamu. Dan kalau kamu khawatir soal hubungan sosial, wajar. Tapi ingat, mandiri nggak berarti lawan semua orang. Mandiri adalah ambil langkah tanpa nunggu didorong. Kalau kamu terhormatin yang kamu sayang sambil jalan di jalan kamu sendiri, mereka bakal belajar hargain itu. Dan kalau enggak, itu bagian dari harga yang harus dibayar buat hidup sebagai versi terbaik diri kamu. Jadi, berhenti nunggu. Nggak ada peluit, nggak ada apa-apa, nggak ada komando. Tapi kamu tahu, kadang justru di keheningan itu kita nemuin keberanian. Dan siapa tahu besok pagi kamu bangun dan hidup kamu udah mulai gerak karena hari ini kamu nggak lagi nunggu izin. Poin 2. Kekuatan dari fokus tanpa kompromi. Kamu pernah ngerasa capek bukan karena kerja kebanyakan, tapi karena pikiran kamu kebanyakan yang dipikirin sekaligus. Kepala rame, notifikasi nggak berhenti masuk. Ada 5 chat belum balas, tab browser nggak ketutup-tutup. Dan di tengah itu semua, kamu lupa apa sih yang sebenarnya lagi kamu kejar. Fokus hari ini bukan cuma soal konsentrasi. Ini soal bertahan. Soal gimana kamu bisa tetap waras di dunia yang dirancang buat pecah perhatian kamu setiap 8 detik. Dan mungkin ini kenapa banyak orang kelihatan sibuk tapi jarang maju beneran. Seperti yang kita obrolin sebelumnya. Kadang bukan karena kamu nggak bisa, tapi karena energi kamu habis sebelum sampai tujuan. Dan itu bukan karena kamu males. Bisa jadi karena kamu terlalu sibuk urus semuanya sampai lupa. Kamu nggak harus urus semua. Bayangin ini, kamu lagi duduk di meja kerja. Jam nunjukin pukul 5 menit. Kamu niat selesain satu hal penting. Tapi tiba-tiba notifikasi bunyi. Ada ajakan ngobrol bentar. Ada pop-up email. Ada orang rumah minta tolong dikit. Ada keinginan cek sosmed cuma 3 menit dan tahu-tahu 2 jam lenyap. Kamu ngerasa sibuk, tapi nggak ada yang bikin kamu deketin niat pagi tadi. Itu bukan salah kamu, itu sistem. Dan sistem itu udah lama dirancang buat curi atensi kamu. Frontal cortex, bagian otak yang atur fokus dan keputusan, nggak dirancang buat pindah-pindah cepat. Setiap kali kamu lompat dari tugas ke tugas lain,
Ada biaya kognitif yang harus dibayar. Istilahnya attention residue. Sisa kecil dari tugas sebelumnya masih nempel, bikin efisiensi kabur pas kamu coba fokus lagi. Makanya nggak heran kualitas keputusan turun, akurasi jelek, energi mental cepat habis, dan kamu mulai raguin kemampuan sendiri. Padahal yang salah bukan kamu, tapi cara kamu perlakuin fokus kayak barang murah. Kita hidup di masyarakat yang diam-diam agungin multitasking. Semakin banyak yang bisa dikerjain bareng, semakin dipuji. Tapi kalau jujur, multitasking bukan tanda hebat. Itu tanda kamu lagi usaha terlalu keras buat senengin semua orang, tapi lupa selesain urusan kamu sendiri. Dan ya, fokus tunggal sering disalahpahami. Pas kamu bilang, gue lagi nggak bisa ikut, kamu dibilang sombong. Pas bilang, gue butuh waktu sendiri, kamu dianggap menjauh. Pas konsisten di satu hal, kamu dikira keras kepala. Tapi bukannya yang jarang dilakukan itu yang paling berharga? Mari kita pikir ulang. Apa yang bisa terjadi kalau kamu fokus cuma di satu hal selama 6 bulan? Tanpa kompromi, tanpa distraksi, tanpa usaha kelihatan produktif, tapi beneran produktif. Bisa jadi kamu selesain buku yang tertunda 2 tahun lalu. Bisa jadi bisnis kecil yang selalu ditunda akhirnya jalan. Atau mungkin kamu akhirnya selesain obrolan yang kamu hindari terlalu lama sama diri sendiri. Fokus bukan soal tolak dunia, tapi pilih dunia mana yang mau kamu bangun. Dan kadang buat ciptain satu hal besar, kita harus berani tolak ribuan hal kecil yang gak penting. Kalau selama ini kamu ngerasa hilang arah, mungkin bukan karena gak punya arah, tapi karena terlalu banyak peta di tangan. Setiap orang nyodorin jalan, dan kamu dengan niat baik coba lihat semuanya sampai akhirnya tersesat di impangan keraguan. Padahal kamu cuma butuh satu tujuan yang kamu jaga. Meski kecil, tapi kamu kasih seluruh perhatian ke sana. Itu cukup, bahkan bisa super cukup buat ubah seluruh hidup kamu. Apa fokus bikin kita kehilangan hal lain? Mungkin, tapi kehilangan yang disengaja jauh lebih sehat daripada buang waktu gara-gara bagi diri ke semua arah tanpa prioritas. Kamu bisa bilang tidak dengan tenang, bukan karena egois, tapi karena kamu tahu, kamu nggak mau korbankan yang penting cuma demi kelihatan sibuk buat orang lain. Fokus bukan cuma disiplin. Fokus adalah keberanian. Keberanian buat abaikan suara rame. Keberanian buat pilih satu dan bertahan di situ. Meski dunia terus goda buat alih. Karena dunia ini emang punya mereka yang fokusnya nggak terpecah. Dan kalau kamu ngerasa dunia belum dukung kamu, mungkin karena kamu belum pilih satu hal buat diperjuangin tanpa kompromi. Poin 3. Singkirkan kebisingan. Lindungi energi kamu. Pernah ngerasa capek, tapi bukan karena aktivitas banyak, bukan lembur, bukan pekerjaan, bukan tubuh lelah, tapi capek batin. Karena kepala kamu nggak pernah beneran diam. Kamu bangun pagi dan langsung diserang notifikasi. Belum sempat tarik napas dalam, udah ada grup minta tanggapan. Belum sempat duduk tenang, muncul opini orang lain soal apa yang seharusnya kamu lakuin sama hidup kamu. Dan itu berulang setiap hari. Tanpa sadar, energi kamu habis cuma gara-gara terlalu banyak suara. Seperti yang kita obrolin sebelumnya, pas fokus terganggu, kamu gampang terjebak di hal-hal bukan prioritas. Tapi lebih dalam dari sekadar ganggu, ada satu hal yang sering kelewat. Energi mental bukan soal fisik, tapi batin yang terkikis pelan setiap kali dengar suara nggak perlu, yang hilang tiap ikut obrolan nggak penting, yang lelah karena terlalu sering usaha jadi bagian dari semua percakapan. Padahal kamu bahkan belum sempat ngobrol sama diri sendiri. Ada fakta menarik, banyak orang gak takut kerja keras. Mereka takut keheningan karena di diam gak ada distraksi. Yang tersisa cuma suara jujur dari dalam. Dan kadang itu suara yang udah lama dihindari. Kita cari kebisingan biar gak perlu denger rasa bersalah. Kita biarin notifikasi masuk terus karena takut sunyi ingetin kegagalan yang belum dihadepin. Kita sibukin diri biar gak sempat mikirin hidup yang arahnya udah nggak kita pahami. Dan kalau kamu lagi anggu pelan sekarang, itu tanda kamu lagi jujur bukan cuma sama rasa kamu, tapi sama apa yang udah lama mau diakuin. Bahwa kamu butuh tenang, bukan pelarian, bukan keramaian, tapi ruang buat denger diri sendiri. Lalu kenapa kita nggak lakuin? Karena di budaya super sosial, tolak ajakan, tunda balas, bahkan tolak basa-basi aja bisa bikin ngerasa bersalah. Padahal sebenarnya bukan karena nggak sopan, tapi karena lagi jaga yang lebih penting, energi hidup kita sendiri.
Bayangin tubuh kamu kayak wadah. Kalau tiap hari biarin orang lain tuang suara mereka ke dalamnya tanpa isi ulang, jangan heran kalau suatu hari meledak. Bukan gara-gara satu hal besar, tapi suara kecil yang datang terus-menerus. Dalam studi neuroscience, kebisingan konstan, terutama digital kayak notifikasi atau chat group, picu pelepasan kortisol. Itu hormon stres. Dan kalau terus begitu, otak masuk mode bertahan, bukan berkembang. Kamu jadi gampang marah, susah fokus, cepat lelah, dan overthinking lebih sering. Dan yang lebih parah, kamu nggak bisa bedain suara luar sama suara dalam diri sendiri. Sekarang bayangin ini, kamu di rumah kecil, nggak ada sinyal, nggak ada yang tahu kamu di sana. Cuma suara angin dan detak jantung. Apa yang pertama muncul di pikiran? Mungkin takut, hampa, atau malah lega. Karena pertama kalinya nggak perlu jawab siapapun. Nggak ada ekspektasi, nggak ada gangguan, cuma kamu dan hidup kamu yang asli. Lalu pertanyaannya, apa harus pindah ke gunung dan tinggal sendirian? Nggak juga. Yang dibutuhin bukan hilang, tapi pilah. Kapan jawab, kapan diam, kapan hadir, kapan mundur, dan tenang. Tolak ajakan atau batasi interaksi nggak bikin egois. Itu tanda sadar bahwa nggak semua hal pantas dapat bagian energi kamu. Jaga energi bukan tindakan pasif. Itu keputusan sadar. Kayak petarung yang gak buang tenaga buat lawan gak penting. Karena di akhir hari, kamu cuma punya satu baterai mental dan harus putusin. Mau dipakai dengan semua orang atau bangun hidup yang kamu mau. Kalau kamu ngerasa hidup mulai penuh suara dan susah dengar diri sendiri, mungkin ini waktunya tanya, apa suara dunia lebih kencang dari suara hati gue? Dan kalau iya, mungkin saatnya pelanin dunia biar bisa dengar yang paling penting lagi. Poin keempat, disiplin diri adalah kekuatan super yang beneran. Coba bayangin sebentar. Kamu bangun pagi, langit masih agak gelap, udara dingin, dan tubuh bisik buat lanjut tidur. Tapi entah kenapa kamu tetap bangun. Kamu tahu kenapa lawan rasa itu? Bukan karena semangat, tapi komitmen. Dan di situ keajaiban kecil terjadi. Bukan karena semangat membara tiap pagi, tapi karena nggak lagi bergantung. Kamu bertindak bukan karena mood, tapi karena ini udah bagian dari kamu sekarang. Disiplin bukan soal keras kepala, tapi lembutnya jaga diri tetap di jalur. Bahkan saat semuanya goda buat keluar. Seperti yang kita singgung di poin sebelumnya, kita emang hidup di tengah distraksi banyak. Tapi sekarang masuk lebih dalam. Karena kalau nggak bisa atur diri sendiri, siapa lagi? Menariknya, banyak orang kira disiplin kayak musuh. Ngerasa dikekang, dibatasi, nggak bebas. Padahal sebaliknya, disiplin itu kebebasan dari belenggu impuls, malas, penundaan. Disiplin itu kebebasan yang kamu bangun sendiri buat diri sendiri. Epictetus pernah bilang, nggak ada yang beneran bebas, kecuali yang kuasai diri sendiri. Dan kalau dipikir-pikir, bener juga. Soalnya kalau dikendalikan perasaan, craving, mood, kamu bukan bebas. Kamu cuma penumpang di hidup sendiri. Dan tahu apa yang sering bikin gagal bangun disiplin? Bukan bodoh, bukan kurang motivasi, tapi mikir terlalu jauh ke depan dan lupa disiplin dibangun dari keputusan kecil konsisten. Gak heran banyak kisah sukses kelihatan instan ternyata dibangun orang yang 10 tahun lebih cuma lakuin satu hal kecil sama tiap hari. Misalnya orang biasa yang setelah 1 tahun olahraga 30 menit sehari, hidupnya berubah total. Atau tiap pagi bangun nulis 1 paragraf, dan 365 hari kemudian punya buku penuh. Bukan bakat tapi sistem, bukan semangat tapi konsistensi. Dan ya, kadang sakit di awal. Apalagi kalau ada trauma gagal. Kalau gagal lagi, gimana? Kalau hasil nggak sesuai, rugi waktu dong. Tapi justru di situ kekuatannya. Disiplin bukan jamin hasil, tapi buktiin ke diri sendiri. Gue bisa diandelin meski nggak ada yang lihat. Secara biologis, otak awalnya anggap disiplin ancaman. Karena paksa keluar zona nyaman, dan otak benci itu. Tapi lewat repetisi, lewat jalur baru dari neuroplastisitas, otak mulai paham, ini aman, bermanfaat, bagian dari gue. Kita bisa pakai habit stacking, tempel kebiasaan baru ke yang udah ada. Misalnya setelah ngopi pagi langsung journaling, atau tiap malam sebelum tidur baca 5 halaman. Sederhana tapi konsisten. Itu yang bentuk sistem, bukan cuma niat. Tapi jujur ya,
disiplin juga bisa jebakan. Terlalu rigid, terlalu keras ke diri sendiri, tiba-tiba hidup kayak penjara buatan sendiri. Makanya penting ingat butuh ruang istirahat, fleksibilitas. Karena disiplin sehat bukan hukum diri, tapi rawat diri. Jadi bukan jadi robot, tapi manusia yang sadar kapan kerja keras, kapan tarik napas. Sekarang coba pikir ini. Kalau kamu pilih satu hal aja, satu kebiasaan yang dikomit sampai 1 tahun penuh, apa yang berubah di hidup kamu? Lebih dari yang kamu kira. Dan yang paling wow, kamu nggak butuh izin siapapun buat mulai. Nggak butuh validasi buat lanjut. Karena kekuatan itu udah di dalam kamu. Tenang, nggak harus langsung sempurna. Tapi bisa mulai hari ini. Dan siapa tahu setahun lagi kamu berterima kasih ke diri sendiri yang hari ini pilih disiplin bukan karena harus, tapi karena layak. Kamu layak jadi orang yang bisa diandelin sama diri sendiri. Dan itu kekuatan super beneran. Jadi menurut kamu, hal kecil apa yang bisa mulai hari ini? Poin kelima, kamu dapat apa yang kamu usahain. Bayangin kamu lagi duduk sendirian malam-malam. Lampu kamar redup, suara kipas muter pelan, dan tiba-tiba kepikiran pertanyaan sederhana tapi nusuk. Apa hidup gue hari ini udah cerminin seberapa keras gue usaha selama ini? Tenang, nggak perlu buru-buru jawab. Biarin pertanyaan itu diam bentar di kepala. Soalnya banyak dari kita udah capek duluan, ngerasa udah mati-matian, tapi hidup kayak stuck. Dan pas lihat orang lain meledak cepat, jujur muncul suara kecil, kenapa bukan gue? Tapi disinilah yang menarik. Kita sering lupa bedain usaha beneran sama sibuk, nggak kemana-mana. Kadang kita kira udah all out padahal cuma muter di tempat sama strategi salah. Berdasarkan grit teori, sukses jangka panjang bukan milik yang paling pintar, tapi yang paling konsisten. Angela Duckworth bilang, yang punya grit, perpaduan tekad panjang dan usaha nggak putus, jauh lebih unggul daripada yang cuma andelin bakat. Bahkan di West Point atau Spelling Bee Nasional, grit lebih prediksi siapa yang bertahan daripada IQ. Jadi coba jujur sama diri. Yang kamu lakuin selama ini emang usaha atau cuma ekspektasi keras tanpa sistem? Banyak orang tutup pertanyaan ini dengan kata pamungkas. Yang penting udah usaha. Tapi kalau usaha nggak dievaluasi, nggak di-upgrade, nggak ditarik ke arah jelas, hasilnya tetap gitu-gitu. Seperti yang kita obrolin di poin sebelumnya, disiplin kunci. Tapi disiplin tanpa arah juga bisa jebakan. Makanya penting tahu arah mana yang dituju. Jangan-jangan kamu lagi sibukin diri buat lari dari yang harus dihadapin. Dan di balik itu, kita kadang nggak mau ngaku kalau belum usaha cukup. Bukan karena males, tapi takut. Takut gagal, takut all out tapi no. Dan dari takut itu, kita milih yakinin diri, mungkin belum waktunya. Padahal belum waktunya atau belum totalnya. Refleksi ini berat, tapi perlu. Sekarang bayangin lagi. Kamu duduk buka jurnal, tulis, kalau gue usaha sepenuh hati 1 tahun ke depan, gue bisa jadi apa? Jangan buru-buru nulis mimpi besar. Mulai konkret, bangun pagi konsisten. Baca 10 halaman sehari. 1 langkah kecil yang bisa dikontrol penuh. Karena seperti Stoik bilang, kamu cuma tanggung jawab atas usaha, bukan hasil. Dan menarik, studi cognitive endurance tunjukin orang yang bertahan tugas panjang meski tanpa hasil instan bisa naikin potensi income jangka panjang sampai 5,4% per peningkatan 1 standar deviasi ketahanan mental. Jadi bukan cuma kerja keras, tapi bertahan lama di jalur benar. Nah, mungkin kamu tanya, gimana tahu usaha udah cukup? Lihat indikator, makin tenang, paham diri, tujuan jelas, panik berkurang pas hasil belum kelihatan. Itu bukan gagal, itu tumbuh. Jangan tertipu orang santai tapi hidupnya melesat. Banyak yang kelihatan beruntung punya fondasi habit stacking kuat. Mereka konsisten jauh sebelum kelihatan. Sekarang bayangin kamu di titik hidup 5 tahun lagi. Kamu lihat ke belakang, sadar semua pencapaian itu cerminan keputusan kecil harian. Dimulai hari ini, dari kalimat ini, dari kesadaran ini, lalu kamu senyum. Bukan karena sukses akhirnya, tapi karena sadar, kamu nggak cuma berharap berubah, kamu usahain. Dan itu lebih dari cukup buat bikin hidup layak dijalani. Jadi pertanyaannya tinggal satu, kamu beneran udah usaha atau baru ngerasa udah? Poin ke-6, berhenti jelasin. Mulai eksekusi. Kita semua pernah di posisi itu. Duduk diam,
ngerasa punya rencana rapi di kepala. Bahkan mungkin udah cerita ke 1-2 orang dengan nada meyakinkan dan alur logis. Semua dengar, angguk, bilang, wah, keren. Dan kamu ikut percaya. Iya, ini keren. Tapi besoknya bangun, semuanya tetap sama, nggak ada yang gerak. Nah, pertanyaannya sederhana. Seberapa sering kamu kira lagi gerak padahal cuma sibuk jelasin? Bukan berarti jelasin salah, tapi seperti di poin sebelumnya. Usaha tanpa arah melelahkan. Dan di sini, jelasin tanpa aksi bisa jadi bentuk arah yang terlalu bumbu. Nipu otak sendiri bahwa udah melangkah padahal cuma susun kata indah. Lucunya, studi neuroscience bilang otak kasih reward kecil tiap ngomongin rencana. Kayak tepuk tangan dalam kepala. Padahal baru draft, belum mulai. Dan mungkin itu kenapa banyak kecanduan penjelasan. Karena kelihatan produktif. Karena orang puji ide meski belum bukti. Karena nggak ada risiko tolak kalau belum jalan beneran. Tapi coba pikir ini. Kalau dilarang jelasin apapun seminggu, nggak boleh kasih tahu rencana, nggak boleh curhat proses, nggak boleh pamer niat di sosmed. Apa yang tersisa? Apa yang beneran dikerjain diam-diam tanpa validasi? Kadang jawaban sakit karena ternyata hampir nggak ada. Masalahnya bukan cuma males, kadang beneran takut. Takut setelah langkah hasil nggak seindah narasi di kepala. Lebih nyaman sama, gue lagi rencanain, daripada gue udah gagal coba. Tapi ironisnya, satu-satunya cara narasi jadi nyata yang mulai jalan. Dan mulai nggak harus megah, kadang cukup silent progress. 3 halaman baca tanpa cerita, 1 email kirim tanpa konsultasi, 1 jam kerja selesai tanpa update. Orang yang eksekusi diam-diam sering lebih tenang karena tahu penjelasan menyenangkan, tapi hasil yang selamatin. Sekarang bayangin kamu di ruang gelap, di depan pintu besar tertutup. Kamu pegang handle, tahu di baliknya potensi besar. Tapi alih-alih buka, kamu berdiri jelasin ke semua orang kenapa pintu penting. Sekuat apa siap kamu, strategi apa nanti. Dan pintu tetap tutup. Berapa lama mau berdiri di situ? Soalnya kunci cuma butuh diputer, bukan dijelasin. Dan mungkin kamu bilang, tapi gue belum siap. Oke, boleh. Tapi rasa siap sering datang bukan sebelum mulai, tapi setelah jalan setengah. Di tengah ketidakpastian, fondasi keyakinan dibangun. Kalau belum percaya diri, justru itu alasan mulai. Karena percaya diri bukan dari kata, tapi pembuktian sendiri. Jadi lain kali pengen jelasin rencana, tahan bentar. Tanya diri, gue jelasin buat susun strategi atau sembunyiin takut? Karena meski mirip, motivasinya beda jauh. Dan kalau udah tahu jawaban, diam aja. Tarik napas, langkah 1 aksi kecil. Nggak perlu diumumin. Karena akhirnya, orang yang bertindak diam-diam lebih dihormati daripada yang bicara tanpa gerak. Sekarang pertanyaannya, kamu masih butuh jelasin atau siap buktiin? Poin ke-7, nggak ada yang berutang apapun sama kamu. Diam-diam, kita sering berharap dunia ngerti bahwa setelah kerja keras, kesabaran, luka yang nggak ditunjukin, bakal datang momen, orang, sistem yang bilang, kamu pantas ini. Tapi nggak datang-datang. Dan rasanya sakit, apalagi kalau udah lakuin segalanya dengan benar. Tapi seperti di poin sebelumnya, berhenti jelasin bukan cuma berhenti bicara, tapi berhenti tuntut pengakuan. Sekarang naik level, bukan cuma diam, bukan cuma eksekusi, tapi belajar terima kenyataan sederhana tapi nggak enak. Nggak ada yang berutang apapun sama kita. Dan itu nggak harus bikin pahit. Justru bisa titik balik. Karena pas sadar nggak ada yang wajib balas kebaikan atau ngerti perjuangan, kamu bisa hidup lebih ringan, lebih jujur, lebih tanggung jawab. Coba bedah pelan. Kenapa kecewa datang? Karena ngerasa udah lakuin yang pantas. Gue udah baik, bantu, kerja keras, masa nggak dibales? Wajar, karena otak kita cari pola. Aksi ada reaksi, kebaikan ada balasan. Tapi dunia bukan matematika. Realitas sosial, riset and bias bilang sering bikin salah paham. Kita kira karena pernah berjuang, dunia harus adil. Tapi dunia netral, nggak catat siapa baik atau layak. Kalau pernah sedih bantu orang tapi nggak dibantu balik, ya kamu nggak salah. Tapi bukan berarti dunia minta maaf. Ini bukan hilangin empati atau gotong royong. Bukan, tapi sadar bahwa pas memberi, kamu nggak ikat kontrak,
kamu pilih. Dan setiap pilihan bisa nggak balik seperti harapan. Tapi justru di situ ikhlas diuji. Sekarang bayangin, kamu di tengah keramaian. Semua sibuk jalan sendiri. Lalu kamu jatuh. Bukan salah orang lain, tapi jalan licin. Kamu noleh harap seseorang berhenti. Tapi nggak ada yang peduli. Sakit? Iya. Tapi kalau tetap di situ nunggu, kamu tetap jatuh dan lama-lama luka lebih dalam gara-gara rasa ditinggal. Tapi kalau pelan berdiri, usap lutut sendiri, jalan lagi tanpa dendam, tanpa noleh marah, di situ ada kekuatan, ketegasan batin, kemerdekaan. Dan menarik, orang yang lihat kamu berdiri tanpa ngeluh, mereka malah lebih hormat. Kadang pas berhenti mengemis pengertian, kamu mulai dihormati. Kalau ngerasa hidup nggak adil atau ditinggal meski udah lakuin terbaik, coba tanya, gue beneran memberi ikhlas atau simpen nota kecil harap dilunasi? Kadang kecewa bukan karena orang jahat, tapi terlalu harap mereka jadi versi yang kita bayangin. Dan mungkin bukan salah mereka. Jadi sekarang gimana? Lepas harapan. Tapi bukan putus asa. Lepas artinya sadar kamu tetap lakuin terbaik, karena itu bagian dari kamu. Bukan karena mau dibales. Latih bilang, gue nggak butuh dunia ngerti. Gue cukup ngerti diri gue. Dari situ lebih ringan. Energi nggak habis buktiin atau nunggu validasi, tapi langsung yang bisa dikontrol. Usaha, nilai, jalan kamu. Dan lucunya, pas berhenti tuntut, sering dapat lebih dari kira. Tapi bukan karena harap, tapi karena udah cukup. Mari renung sama-sama. Kalau emang nggak ada yang berutang sama kita, maka kita juga nggak punya utang buktiin diri ke siapapun. Cukup buktiin ke diri sendiri. Sekarang bayangin besok pagi bangun dan tahu nggak ada yang dateng, selamatin atau kasih validasi. Apa yang bakal dilakuin? Poin ke-8, bangun kepercayaan diri yang nggak goyah. Kadang kita kira percaya diri dateng setelah sukses, setelah diakui, setelah semua angguk bilang, kamu hebat. Tapi gimana kalau salah? Gimana kalau kepercayaan diri bukan hasil, tapi bahan bakar? Dan kalau nunggu orang lain izinin yakin, kamu nunggu seumur hidup. Seperti yang udah dibahas, nggak ada yang berutang sama kita, termasuk percaya, termasuk validasi. Jadi kalau terus harap orang lain nyulut keyakinan, bisa jadi lagi serahin kendali hidup ke tangan yang cuek. Kamu ingat nggak waktu kecil, mungkin semangat nunjukin gambar, tulisan, ide, tapi ada satu komentar pelan tapi tajam, kamu yakin bagus? Sejak itu ragu, pelan-pelan kecilkan suara sendiri. Nggak semua sadar komentar kecil bentuk batu besar di kepala. Batu yang bungkam, bilang, kamu belum cukup. Lama-lama percaya itu, tapi hari ini ganti narasi. Kepercayaan diri bukan soal berani tampil, tapi berani hadir apa adanya. Bukan harus ngerasa hebat tiap saat, tapi tahu bisa belajar, punya nilai, meski nggak ada sorak. Di dunia banding-bandingan, satu-satunya tempat aman adalah pikiran sendiri. Maka rawat dengan tindakan kecil yang selesai sendiri. Bangun pagi olahraga meski nggak kelihatan. Selesain tugas meski nggak diunggah. Jaga integritas meski nggak viral. Dari situ kepercayaan diri dibangun. Dari self-strategy. Keyakinan mampu selesain karena udah pernah, bukan harap gelar keren. Albert Bandura bilang, kepercayaan diri terbentuk lewat pengalaman berhasil. Bukan sukses besar, tapi keberhasilan kecil konsisten. Mikro kemenangan dirayain diam-diam. Di situ otak percaya, oh, ternyata gue bisa. Coba bayangin diri kamu. Bangun pagi buka jendela, udara segar masuk. Lihat cermin, pertama kalinya lama nggak ngerasa harus buktiin apa-apa. Kamu cukup, tahu punya kendali hari ini. Rasanya ringan tapi kuat, dan pas masuk ruangan, nggak perlu bicara keras. Orang rasain kamu hadir bukan cari sorotan, tapi bawa yang otentik. Orang kayak gitu biasanya paling tarik perhatian tanpa usaha. Tentu ada suara sinis, orang cibiri, ih, percaya diri banget. Tapi tenang, itu bukan tentang kamu. Itu tentang mereka yang belum berani jadi diri sendiri. Kamu nggak harus turunin keyakinan demi nyamanin orang lain. Selama nggak sombong, nggak injak orang, percaya diri bukan ancaman. Di dunia yang samain rendah hati sama tutup mulut, kamu boleh bicara, boleh bersinar bukan karena ngerasa lebih baik, tapi karena udah berdamai sama sisi gelap sendiri. Dan itu kekuatan langka. Kalau takut, manusiawi. Kalau ragu, wajar.
tapi tetap bisa langkah. Itulah percaya diri sejati. Bukan tanpa takut, tapi gerak bareng takut sambil bawa cahaya kecil dari dada. Dan ingat, nggak perlu kepercayaan semua orang. Cuma butuh cukup buat ambil langkah berikutnya. Ulangi lagi. Jadi pertanyaannya sekarang, kapan terakhir berdiri penuh keyakinan? Bukan karena yakin menang, tapi tahu layak coba. Kalau belum pernah, mungkin besok pagi waktu tepat. Kesimpulan, bayangin kamu duduk sendirian di kamar, lampu temaram. Hujan gerimis di luar, nggak ada notifikasi masuk. Dunia diam, lalu sadar nggak ada yang datang. Nggak ada pahlawan, nggak ada penyelamat. Cuma kamu dan waktu yang jalan terus. Tenang, ini bukan akhir. Justru awal dari yang udah lama kamu tahu tapi hindari karena berat, karena kesepian, karena nggak ada jaminan. Tapi coba pikir, kalau nggak ada yang selamatin kamu, maka kamu bebas. Bebas dari ekspektasi orang. Bebas dari ilusi harus jadi versi disukai semua. Bebas dari tekanan kelihatan cukup. Bebas dan bertanggung jawab. Seperti di poin sebelumnya, kepercayaan diri sejati nggak tumbuh dari pujian, tapi keberanian tetap jalan. Dan sekarang sampai simpulan bahwa hidup ini bukan cari siapa yang tarik tangan keluar lumpur, tapi belajar berdiri dengan tangan sendiri. Basah, kotor, tapi milikmu. Di banyak budaya termasuk yang kita jalani harian, ada kecenderungan gantung arah hidup ke sistem luar, keluarga, masyarakat, kerja. Dan pas usaha ambil kendali, suara-suara bilang, jangan sok tahu arah, ikut arus aja. Masalahnya kalau terlalu lama diam, lupa bahwa sebenarnya tahu kemana mau pergi. Apa ini mudah? Jelas enggak. Bahkan kadang lebih sakit pas sadar enggak ada yang peduli sebanyak kira. Tapi jangan buru-buru kecewa, karena dari ruang kosong muncul ruang gerak. Kalau pernah hampa pas singkir ekspektasi luar, wajar. Hampa bukan akhir, tapi ruang. Dan ruang itu bisa diisi bukan dengan pengakuan orang, tapi integritas. Proyek kecil dijaga sendiri, keputusan diam-diam yang pelan ubah arah hidup. Studi locus of control tunjukin yang ngerasa tanggung jawab atas hidup sendiri. Internal locus lebih tahan banting jangka panjang, sementara nunggu sistem, orang, atau keberuntungan cuma bikin stagnan. Sekarang bayangin punya waktu 3 tahun ke depan beneran fokus. Nggak sempurna semua, tapi berhenti cari alasan. Tidur cukup, kerja jujur, belajar dari salah, lari pagi tanpa upload, tolak drama, pilih sunyi, jalan terus. Apa yang bisa dibangun? Skill baru, relasi sehat, mental solid, atau versi diri yang dulu cuma hayalan. Kamu bukan proyek disempurnain orang lain. Kamu arsitek hidup sendiri. Kalau hidup kayak rumah, mau nunggu arsitek bayangan yang gak dateng atau susun bata pertama hari ini? Jangan tunggu. Siap? Itu ilusi. Mulai aja sambil goyah. Toh nggak ada fondasi berdiri tanpa getar. Tentu narasi ini nggak cocok semua orang. Ada yang bilang fokus diri egois. Tapi bukankah lebih egois harap orang tanggung beban tanggung jawabmu? Kamu boleh lelah, boleh istirahat, tapi jangan lupa, kamu tetap satu-satunya yang kendali. Dan kalaupun hari ini belum jadi siapa-siapa, itu bukan aib. Itu ruang nunggu diisi, bukan orang lain. Jadi, kalau semua jawaban udah di dalam diri, pertanyaannya tinggal satu, kapan berhenti nunggu dan mulai hidup sebagai diri sepenuhnya? Karena hari ini pun gak ada yang selamatin kamu. Dan justru karena itu, kamu punya kekuatan selamatin diri sendiri.